Oke, kira-kira yang saya share udah kelihatan belum? Udah, Coach. Nah ya, wait. Oke. Hmm, Oke, terima kasih teman-teman buat kesempatan yang diberi buat saya buat sharing dengan teman-teman di sini. Saya berharap apa yang akan saya share di sini nanti bisa berguna buat kita semua di sini ya teman-teman untuk mengembangkan usaha kita. Nah, sama seperti Coach Iji tadi sudah sampaikan, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai elimination. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya kembali lagi. Saya adalah founder dari Just Do and Go dan saya sendiri saat ini menjadi direktur utama dari PT SCM. SCM ini adalah Sahabat Cahaya Mentari yang kita dirikan dari tahun 2020. Nah, saya juga menjadi seorang dosen praktisi di beberapa universitas yang ada di Jabodetabek juga, dan saya juga pernah bekerja di salah satu multinational company. Saat ini selain saya fokus di bisnis saya juga menjadi salah seorang trainer dan mentor di beberapa kegiatan UMKM dan saya juga ya seperti saya bilang tadi saya menjadi seorang dosen praktisi di beberapa kampus gitu. Jika teman-teman ada yang mau mungkin berkenalan lebih lanjut dengan saya, ini ada beberapa kontak person saya, silahkan teman-teman. Oke, nah next. Sama seperti Coach Iji tadi sampaikan, mungkin teman-teman sudah belajar ya dari kurikulum di UMKM level 3 ini sendiri, dari flowisme, organisme, mekanisme, quantification, elimination, dan automation. Mungkin saat ini yang sudah teman-teman belajar itu masih yang sampai di quantification. Nah, saat ini kita akan belajar lebih lanjut lagi, supaya ilmu yang teman-teman miliki itu lebih lengkap lagi. Nah, kita akan belajar lagi di elimination. Untuk elimination sendiri, biar kita satukan pikiran kita dulu ya teman-teman. Elimination yang akan saya jelaskan itu adalah bagaimana caranya hal-hal apa yang akan kita perlu untuk hilangkan untuk menyederhanakan proses bisnis kita, gimana cara supaya bisnis kita itu berjalan lebih baik dan lebih profitnya lebih tinggi tentunya teman-teman. Pasti tujuan kita itu ya sebagai pengusaha. Nah, oke, next. Nah, wait ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini proses kenapa sih kita harus efisiensi biaya? Efisiensi biaya itu sebenarnya adalah proses gimana caranya kita menekan anggaran supaya kita dapat profit yang lebih maksimal. Flow-nya itu apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mengefisiensikan biaya kita? Pertama, ketika kita bisa mengefisiensikan biaya kita, maka secara tidak langsung, mau tidak mau, profit kita akan lebih menaik, lebih optimum, lebih meningkat seperti itu. Nah, tujuan kita meningkatkan profit ini tentunya kita pengen cash flow-nya kita lebih kuat ya. Nah, endingnya apa? Kita pengen pertumbuhan usaha dong. Nah, setelah kita melakukan pertumbuhan usaha, kita mungkin punya dua opsi. Kita bisa menambah cabang atau mungkin memperluas usaha. Misalnya contoh, teman-teman punya kedai minuman misalnya, kita bisa menambahkan cabangnya lagi ketika kita sudah bertumbuh usahanya. Atau mungkin bukan menambah cabangnya, tapi misalnya saat ini kita punya produk minuman, kita akan memperluas usaha ini yang awalnya dia kedai minuman kecil, kita mungkin akan membuat jadi seperti restoran. Jadi mau nggak mau kita harus masukkan menu makanan lagi seperti itu. Jadi kita bisa memperluas usaha dengan cara itu. Jadi ada banyak teknik yang saya yakin teman-teman semua paham ya mengenai itu, apa teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk memperluas usaha kita. Nah, tujuannya apa sih lagi setelah itu? Pasti harapan kita itu adalah agar usaha kita ini bisa sustain kan teman-teman. Kita bisa brand kita bisa bertahan lebih lama, merek kita bisa bertahan lebih panjang seperti itu. Nah, tujuan akhirnya apalagi? Kita ingin valuasi perusahaan kita lebih meningkat tentunya. Ketika valuasi perusahaan kita meningkat, tentunya ini menjadi salah satu indikator yang menarik bagi investor untuk masuk untuk invest di perusahaan kita. Ini sih yang akhirnya tujuan akhir kita ketika setiap menurut saya ya, setiap pengusaha itu tujuan akhirnya adalah gimana caranya investor tertarik dengan bisnisnya kita seperti itu, karena ini akan sangat membantu kita untuk berkembang lebih cepat lagi seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah pada tahu ya, biaya operasional itu dari mana sih asalnya?
itu pasti dari biaya produksi dan pengeluaran operasional. Nah, sekarang kita mau tahu nih, gimana sih caranya kita mengefisiensikan biaya operasional? Rumusnya yang kita tahu adalah efisiensi itu sama dengan output per input ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa, kalau ada teman-teman yang bisa sharing, kira-kira apa sih maksudnya, bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi perusahaan kita dari output dan input ini? Kalau ada yang mau berkenan, silakan di chat ya, dikasih di chat di grup ya. Nah, oke, sambil saya lanjutkan aja ya. Kalau misalnya sembari kita tunggu ya, siapa tahu ada yang mau share apa maksudnya rumus ini. Nah, jadi ada 4 hal teman-teman yang bisa kita lakukan bagaimana caranya kita mengefisiensikan biaya operasionalnya kita. Contoh, dari outputnya. Outputnya ini bisa kita naikkan dengan harapan inputnya tetap sama. Atau yang lebih oke lagi, kita bisa menaikkan output, tapi inputnya kita bisa turunkan juga. Tapi mungkin ini akan membutuhkan strategi yang lebih oke, lebih kuat ya. Nah, bisa juga dengan outputnya tetap sama, tapi inputnya yang kita turunkan. Atau mungkin ya seperti tadi juga, outputnya kita naikkan, inputnya yang kita turunkan, seperti itu. Nah, tapi yang paling harapan kita kan pasti kita bisa naikin output dan inputnya kita turunkan. Hanya mungkin untuk melakukan itu bukan hal yang mudah ya. Sama seperti kayak kalau kita bergambar dari kasus Lion Air. Dia berusaha untuk memberikan servis yang tinggi, tapi harganya terlalu rendah. Akhirnya kan susah ya untuk mendapatkan hal itu. Jadi biasanya sih perusahaan-perusahaan itu yang lebih rata-rata itu lebih di output dinaikin, input tetap sama, atau input diturunkan, output tetap sama, seperti itu. Nah, tapi ada saja sih perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan output naik, input diturunkan, seperti itu. Nah, next. Jadi, oke, kita sudah tahu tuh tadi. Apa sih rumus untuk meminimize atau mengefisiensikan biaya kita? Nah, ujuk-ujuk kita langsung minimize biaya, kita harus tahu dong strategi apa yang harus kita lakukan gitu. Enggak cuma, oke, aku mau minimize biaya, tapi kan kita harus tahu dulu dong strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang bisa jadi buat membantu teman-teman. One day teman-teman ingin melakukan efisiensi biaya di perusahaan teman-teman sendiri, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Ini seperti cost control dan cost reduction. Sebenarnya kedua hal ini tidak berbeda jauh ya. Hanya mungkin di cost controlnya itu lebih ke pengendalian biayanya. Kalau cost reduction itu gimana kita mereduksi, gimana kita mengurangi biaya yang ada di perusahaan kita. Nah, seperti saya bilang tadi, cost control itu gimana kita cara mengendalikan biaya agar biaya aktual itu selaras dengan biaya dianggarkan. Nah, ada beberapa contoh ini saya berikan di sini teman-teman. Kita bisa mengoptimalisasi sumber daya manusia. Contohnya, misalnya, selama ini di perusahaan kita misalnya ada satu bidang yang ternyata yang di dalamnya itu ada 2 karyawan misalnya yang bekerja. Dengan let's say kita menggaji mereka satu orang itu 5 juta misalnya. Berarti means kalau 2 orang itu 10 juta ya. Nah, dengan ternyata setelah manajemen kita riset, setelah kita melakukan survei seperti itu, ternyata si pekerjaan ini bisa loh dilakukan dengan satu orang, tapi dengan SDM yang mungkin yang lebih mumpuni gitu, yang mau nggak mau kita mungkin bayar akan lebih mahal, tapi satu orang bisa mengerjakan gitu. Misalnya dengan kita hire satu orang ini, kita akan membayar 7 juta, tapi kan cukup satu orang. Berarti means yang harus tadi kita keluarkan 10 juta, kita jadi cukup mengeluarkan 7 juta saja, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggelar pelatihan internal. Pastikan pelatihan ini kan sangat penting ya teman-teman buat kita mengembangkan usaha kita. Tapi hal ini juga kadang-kadang seringkali membengkakkan anggaran kita seperti itu. Nah, tapi dengan kita punya karyawan yang mungkin sudah mendapatkan pelatihan secara eksternal mungkin sebelumnya, dan dia sudah punya knowledge-nya, mungkin dia bisa kita manfaatkan untuk share knowledge dengan teman-teman yang lain. Hal ini tentunya akan sangat menghemat biaya, jadi kita nggak perlu menganggarkan lagi dana untuk pelatihan buat karyawan-karyawan kita yang masih baru atau yang mungkin belum mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, seperti itu. Kita juga bisa mengefisienkan proses, misalnya kita punya tim marketing misalnya. Si orang marketing ini tuh satu hari targetnya kita tuh harus jalan ke
let's say 10 customer atau 10 supplier misalnya. Nah, selama ini kita benar-benar cuma kayak membiarkan mereka untuk jalan sesuka mereka dari A ke B atau ke C atau mungkin ke E dulu atau ke A lagi balik gitu seperti itu tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Tapi sekarang kan teman-teman kita tahu ya ada tools yang bisa, ada banyak sekali ya tools yang bisa kita manfaatkan ya. Mungkin kita bisa manfaatkan misalnya seperti tools JIS. Kalau teman-teman tahu GIS, JIS itu kan bisa membantu kita mempolakan kira-kira bagaimana sih caranya supaya jarak baiknya untuk si 10 supplier ini kita perlu menentukan kira-kira si marketing kita ini perlunya dari A terus ke B dulu baru ke C. Nah, itu mungkin lebih efisien seperti itu. Jadi dia nggak perlu bolak-balik atau dia nggak perlu dari A tiba-tiba ke C, ternyata di tengah-tengahnya ada B gitu. Jadi kita bisa polakan dari tools itu. Nah, itu juga bisa dilakukan teman-teman. Tentunya ini akan sangat mengurangi selain biaya bensin, terus kita juga lebih efisien dong bekerjanya yang harusnya tadi 10 supplier ini ternyata dikerjakan let's say 8 jam, ternyata bisa dengan 4 jam seperti itu. Dan yang harusnya tadi target satu hari itu 10 supplier atau 10 customer, akhirnya bisa jadi 12 misalnya atau 13 seperti itu. Nah, contoh lagi yang lain, kita bisa melakukan riset dan pengembangan. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita melakukan riset dan pengembangan ini pasti tentu butuh biaya ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya dengan kita melakukan R&D, kita yang harusnya tadi contoh kita, contoh ya kayak misalnya buah-buah deh, yang selama ini kita pakai atau daging misalnya, yang selama ini kita pakai dagingnya segar, ternyata ketika tidak terjual misalnya jadi busuk misalnya, jadi rusak, ternyata dengan kita R&D awalnya sih kita keluarkan dana yang agak lebih banyak, tapi ternyata ini bisa jadi cost saving loh buat kita untuk jangka panjang. Karena akhirnya si daging kita ini bisa bertahan loh sampai let's say berbulan-bulan atau bertahun misalnya gitu. Nah, terus kayak kurangin perjalanan bisnis yang tidak penting-penting. Terus cek penggunaan atau perbaiki fasilitas, misalnya seperti penggunaan AC atau listrik, yang mungkin kita bisa bikin rules di perusahaan kita, misalnya di let's say jam 10 sampai jam 3 sore itu nggak perlu deh dihidupin lampu misalnya. Itu kan pasti otomatis bisa mengurangi biaya maintenance dan biaya listriknya kita gitu misalnya. Terus evaluasi kendaraan operasional, terus kita juga bisa mengurangi limbah atau biasakan daur ulang. Seperti sekarang itu kan lagi hype banget itu eco engine ya teman-teman. Misalnya nih ada teman-teman yang punya usaha restoran misalnya. Nah, selama ini si makanan-makanan ini ketika sudah nggak kemakan atau misalnya nggak kejual, dibuang. Nah, ternyata sekarang ada loh teman-teman proses yang katanya eco engine ini, kita bisa kayak memfermentasi sampah-sampah ini sendiri, hasilnya itu juga bisa kita jual atau bisa kita manfaatkan. Misalnya bisa menjadi apa cairan yang membersihkan, misalnya cairan yang bisa membantu membersihkan restoran kita yang selama ini kita harus beli misalnya deterjen, harus beli misalnya sabun untuk pembersih lantai. Nah, sekarang kita mungkin tidak perlu membeli itu. Itu kan berarti secara tidak langsung bisa mengendalikan cost-nya kita seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman namanya cost reduction. Cost reduction ini sendiri sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan yang tadi, hanya dia lebih ke mengurangi biaya-biaya namun tanpa mengurangi kualitas yang ada. Mungkin kualitas akan berkurang sih sedikit ketika kita mengurangi biaya produksi. Mungkin pasti ada efeknya, tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, ini ada juga teman-teman contohnya, misalnya kayak kita bisa mengurangi biaya overhead atau mengurangi pengeluaran untuk berhemat seperti itu. Terus ubah pola pemasarannya, misalnya selama ini kita pakai pemasarannya itu masih sistem bagi brosur misalnya. Nah, dengan kita evaluasi dan kita pelajarin, oh ternyata teknik sekarang itu sudah digital loh. Why not kita masuk ke digital. Jadi brosur kan yang harusnya selama ini budget untuk brosur let's say misalnya 3 juta sebulan, kita bisa minimize, kita bisa tiadakan, kita masuk ke ads misalnya. Atau misalnya kita bisa manfaatin AI misalnya sekarang yang udah sangat marak banget ya. Terus terapkan strategi efisiensi waktu. Terus kita juga fokus, maksudnya fokus di sini misalnya kayak, nah ini ada contoh nih, Sunpride. Kalau teman-teman tahu perusahaan Sunpride ya, jadi dia tuh fokus banget di, saya pernah ketemu sama
bukan founder tapi BOD-nya mereka. Beliau cerita memang mereka benar-benar fokus di pisang saja gitu. Jadi mereka nggak mau terlalu terdistrak sama semua buah. Tapi yang mereka lakukan adalah si pisang ini mereka bisa jual dalam bentuk fresh, mereka juga bisa jual dalam bentuk jus kemasan, mereka juga manfaatin kulit-kulitnya untuk keripik, terus sampah-sampah yang udah nggak terpakai itu mereka bikin jadi eco enzim dan bahkan bisa menjadi pakan ternak misalnya. Nah itu jadi mereka cuma fokus di satu hal itu, jadi biaya dalam perusahaan itu nggak terlalu membengkak gitu. Jadi mereka benar-benar dipisang aja tapi mereka kembangin semaksimal mungkin seperti itu. Nah, oke, next. Setelah teman-teman tadi itu beberapa pertimbangan ya teman-teman yang bisa lakukan. Oh ternyata hal-hal ini bisa loh kita lakukan ke perusahaan kita, di mana hal-hal ini bisa bermanfaat untuk mengefisiensikan biaya kita, yang otomatis akan mempengaruhi peningkatan kenaikan profit kita kan. Nah ini ada beberapa tools teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menganalisa masalah kita. Oke, wait. Oke. Oke. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengumpulkan data. Saya juga yakin teman-teman semua juga sudah pada tahu ya, bagaimana cara kita mengumpulkan data. Mungkin kita bisa langsung survei ke lapangan, ya ke perusahaan kita langsung maksudnya, kita bisa ajak misalnya BOD atau kita bisa ajak rekan tim kita lah ya, tim kita dalam manajemen kita untuk membicarakan kira-kira apa sih masalah-masalah di perusahaan kita. Kita bisa riset lah sama-sama gitu. Atau mungkin kita bisa sebar kuesioner juga untuk lebih tahu itu kan tadi internal. Nah, sekarang eksternalnya kira-kira apa yang bisa kita perbaiki. Kita bisa tanya langsung ke customer kita atau mungkin kita bisa tanya langsung ke suppliernya kita misalnya. Terus misalnya kita juga bisa ngelakuin FGD bisa di internal, bisa eksternal juga, atau mungkin kita bisa interview expertise. Misalnya teman-teman ada yang misalnya usaha di ayam geprek misalnya. Nah, teman-teman tahu ada apa ya? Ada founder yang memang udah gede di bidang ayam geprek. Kita bisa interview beliau, mungkin kita tanya kira-kira bagaimana caranya beliau bisa membesarkan usahanya, bisa ekspansi usahanya dengan pastikan untuk ekspansi usaha kan kita butuh profit, kita butuh margin dong. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bisa kita lakukan teman-teman. Nah, setelah kita dapat tadi beberapa data-data tadi, teman-teman, kalau saya tuh paling suka membuat jadi 4 pilar seperti ini ya teman-teman, 4 kategori seperti ini karena menurut saya bisnis itu pilar-pilar ini pilar yang paling besar nih dalam bisnis, kategori yang paling besar dalam bisnisnya itu SDM, marketing, operasional, dan keuangan. Nah, teman-teman bisa memilah itu tuh satu-satu. Oh, dari SDM-nya apa nih problem-problemnya kita? Kira-kira apa yang bisa kita perbaiki? Atau kira-kira bagian mana nih? Kayak ini kan aku tuh bikin apa namanya? Aku bikin tabel, jadi kita bisa membagi kira-kira apa ya di SDM-nya kita yang perlu dieliminasi, atau apa ya kira-kira yang perlu kita buang malah maksudnya jangan dilakukan lagi. Misalnya seperti tadi yang harusnya 2 SDM di situ kita bisa memangkas jadi 1 SDM misalnya, tapi yang lebih mumpuni misalnya skillnya. Atau mungkin kalau teman-teman sering dengar akhir-akhir ini ada banyak perusahaan yang tiba-tiba boom salesnya bukan dengan penambahan SDM, malah beliau mengurangi SDM-nya, malah menggantikan, ya agak jelek sih, akhirnya menggantikan ke AI misalnya. Saya lupa itu perusahaan apa kemarin, fashion kalau nggak salah. Jadi selama ini dia menggunakan sampai 10 karyawan, akhirnya dia reduce itu, dia hilangkan hingga sisa 3 karyawan, dan sisanya dia pakai AI, dan finally si perusahaan ini malah meningkatkan profit sampai kalau nggak salah 700% seperti itu teman-teman. Oh, Ternyata ini. Oh ya, Jadi, oke. Silakan Mbak. ya. Oh, oke. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kita juga bisa raise maksudnya di sini mungkin dengan kita penambahan SDM malah lebih profit juga. Nah, jadi kita juga malah bisa nge-create mungkin dengan misalnya kita bikin satu divisi lagi yang baru yang ternyata ini bisa loh meningkatkan profit perusahaan kita. Nah, semua pilar ini teman-teman, yang paling tahu ini semua adalah teman-teman sendiri.
mentor sekalipun tidak akan tahu, kecuali maksudnya mentor sekalipun hanya bisa memberikan saran. Teman-teman yang paling tahu apa yang harus teman-teman lakukan di perusahaan teman-teman. Nah itu tadi saya tadi sudah jelaskan kan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Kita bisa langsung survei nih ke perusahaan kita sendiri. Kita korek sendiri masalahnya apa aja. Atau kita mungkin bisa sebar kuesioner. Atau mungkin kita bisa lakukan FGD atau interview expertise seperti itu. Itu bisa membantu teman-teman untuk mengubek-ubek 4 pilar ini seperti itu. Nah setelah teman-teman tadi ketemu dengan problem-problem ini sendiri, nah ini ada lagi nih tools yang teman-teman bisa gunakan. Fishbone analysis, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum paham atau sudah paham, saya nggak tahu. Nah, dari fishbone analysis ini teman-teman sendiri bisa melihat ya, ini tuh kepalanya di sini tuh adalah tadi problem-problem yang sudah teman-teman dapatkan, teman-teman bisa misalnya ini tadi, teman-teman bisa mengkategorikan atau memberi penilaian misalnya. Tadi let's say di SDM misalnya ketemu ada 4 problem, marketing ada 4 problem, semuanya ada, misalnya ada di sini 5, di sini 6. Nah, terus teman-teman bisa memberi penilaian, mungkin sama tim teman-teman sama-sama bareng-bareng menghitung kira-kira problem mana sih yang paling-paling perlu atau paling-paling priority untuk kita selesaikan dulu gitu. Nah, setelah teman-teman ketemu problemnya itu, teman-teman bisa memetakan itu di sini. Nah, si masalah yang paling priority tadi itu, teman-teman ubek lagi nih. Contoh misalnya, kita ada masalah loh di biaya operasional atau biaya kurir misalnya, biaya pengantaran barang-barang ke cabang-cabang misalnya contoh. Nah, itu masalahnya di sini ya. Nah, teman-teman bisa ubek nih misalnya, oh ternyata bensinnya si karyawan yang kita kasih tuh kurang misalnya. Atau di sini, oh ternyata motornya dia itu udah terlalu lama atau misalnya udah butuh maintenance misalnya. Karena kan itu kan pasti bisa mempengaruhi eh, apa eh, kemampuan keoptimalan pemakaian si barang itu ya, si motor itu misalnya, si mobil itu misalnya, mobil operasionalnya misalnya gitu. Terus di sini misalnya teman-teman bikin, oh ternyata rutenya dia itu kurang optimal misalnya, seperti itu. Nanti si masalah-masalah ini teman-teman ubek-ubek lagi nih sama kayak gini nih. Jadi dibikin lagi, kira-kira solusi apa ya yang bisa dilakukan gitu. Nah, ubek-ubek di situ satu-satu sampai ketemu kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi setiap masalah yang ada nanti kita kasih solusi. Nah, di sini tuh kayak tulang-tulang ikan ya, makanya dibilang fishbone analysis. Nah, next nah, habis itu teman-teman sudah ketahui kira-kira apa yang akan dilakukan, baru teman-teman bisa nih melakukan ada salah satu teknik lagi yang bisa kita gunakan yaitu SMART goals. SMART goals ini apa sih teman-teman? SMART goals ini berasal dari S specific, M measurable, A achievable, R realistic, T time bound. Jadi maksudnya di sini kita harus udah ketemu nih problem apa yang harus kita selesaikan, harus kita prioritaskan dulu. Oke, ketemu nih masalahnya. Oke, habis itu bagaimana solusinya? Oh, kira-kira solusi ini yang paling oke gitu. Kita kan hitung dulu, kita kasih data ya. Yang paling gampang itu kan kita kasih angka ya. Kira-kira yang paling mana yang paling penting untuk kita solusi mana yang paling baik nih untuk kita lakukan. Nah, si solusi itu tadi masukin nih ke dalam sini. Misalnya spesifik ini maksudnya kita harus tahu secara spesifik goals apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, measurable di sini maksudnya harus bisa terukur dong. Enggak maksudnya ujuk-ujuk kita kita lakukan. Contoh, kita menambah motor sampai 10 itu kan kayaknya terlalu muluk-muluk ya. Kayaknya enggak itu dulu deh gitu. Maksudnya kita juga harus spesifik, terus bisa terukur, terus bisa nggak itu tercapai, itu dipertimbangkan juga, terus realistis nggak? Nah, time bound di sini maksudnya bikin periode, bikin waktu yang istilahnya kayak timeline yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi karena semakin kita mengulur-ulur, semakin kita tidak punya target, kita akan lebih sering mengulur-ulur sih. Itu memang udah kayak habitnya manusia ya, secara umum gitu. Nah, tapi ketika kita bisa menargetkan itu, mungkin di tim kita juga, itu akan sangat membantu kita untuk menentukan kapan nih akan selesai gitu. Ini saya kasih contoh nih teman-teman. Contoh nih, kayak di PT SCM tadi, PT kita ya. Kita akan melakukan riset nih terhadap daging buah alpukat. Pakai CD-nya udah. Bajunya, kenapa pakai baju itu?
Oke, thank you. Nah, kita mau contoh ini ya, saya ngasih contoh, misalnya ada nih kendala di PT SCM. Tadi saya bilang ya, contohnya tadi di atas itu, kita ketemu kendala SDM-nya terlalu banyak misalnya. Terus kurir biaya bensinnya terlalu banyak. Terus bahan baku nyampe di cabang itu terlalu lama misalnya. Nah, tapi ternyata dari semua problem-problem yang kita dapatkan itu, kita ketemu nih ternyata yang paling prioritas untuk kita selesaikan itu adalah masalah si daging alpukat ini misalnya. Nah, si daging alpukat ini kita masukinlah tadi ke ini tadi fishbone analysis. Nah, ketemulah ternyata masalah kita itu adalah buah alpukat misalnya. Buah alpukat ini sering busuk. Nah, solusi kenapa sih bisa dia sering busuk misalnya? Oh iya, karena ternyata penyimpanannya agak tricky. Atau misalnya dia matangnya itu susah dimatangkan. Terus di sini sekali matangnya tuh banyak banget misalnya. Banyak lah. Nanti kita kulik-kulik, habis itu kita cari solusinya. Ternyata ketemulah, oh, oke. Kita harus cari solusi nih untuk si alpukatnya sendiri. Nah, oke, kita buatlah smart goals-nya. Contoh, PT SCM akan melakukan riset terhadap daging buah alpukat. Oke, di mana diharapkan daging buah alpukat ini bisa bertahan selama 1 minggu di suhu kulkas, 1 bulan di freezer. Nah, ini harus terukur dong. Jangan, kita kan nggak PT SCM ini kan nggak butuh untuk punya alpukat sampai 2 tahun. Jadi buat apa kita simpan sampai 2 tahun? Ya udah, kita yang terukur aja lah. Kita bikin, ya kita butuh cuma seminggu doang. Ya udah, kita bikin seminggu gitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk bikin targetnya gitu. Nah, terus di mana perusahaan akan memberikan budget 20 juta untuk riset tersebut. Nah, jangan sampai misalnya teman-teman, oke, kita lakukan ini ya, terus riset yang terlalu muluk-muluk, misalnya sampai, oke, kita riset sampai 1 miliar misalnya, padahal kita juga tahu budget perusahaan kita berapa. Nah, itu kan terlalu muluk-muluk ya namanya. Habis itu, kita perlu realistis juga. Misalnya dengan harapan lewat riset ini diharapkan dapat mengurangi resiko produksi sebesar 30% dan menaikkan keuntungan 50%. Nah, itu realistis. Kalau misalnya kita langsung bilang, oh, valuasi perusahaan bisa sampai naik sampai 50 kali lipat, kayaknya nggak masuk akal gitu. Jadi yang masuk akal aja. Terus bikin time bound-nya. Oh, targetnya itu selesai dalam periode 3 bulan. Misalnya kita startnya dari Oktober nanti, awal Oktober sampai Desember akhir di 2024 misalnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, nanti semua problem-problem tadi itu jangan cuma itu doang ya. Kita nggak berhenti sampai di sini ya teman-teman. Nanti semua itu kita lakukan berulang-ulang. Kita riset, kita survei. Benar nggak sih setelah kita lakukan itu, benar nggak terjadi targetnya kita, terjadi peningkatan omset misalnya sampai 50%. Kalau ternyata enggak, kita ulangi lagi ke sistem yang tadi, kayak fishbone analysis tadi. Ambil masalah yang tadi, misalnya tadi prioritas keduanya, ulangi lagi, lakukan lagi seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya teman-teman ketemu dengan hasil yang paling optimal untuk perusahaan teman-teman. Gitu. Nah, ini ada beberapa taktik untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profit. Saya ngambil studi case-nya di F&B industry ya, karena kebetulan saya di bidang itu gitu. Jadi lebih mudah buat saya untuk mengulik F&B industry. Nah, ini ada salah satu contoh nih. Misalnya single packaging. Misalnya selama ini kita contoh nih, ada teman-teman yang bikin bakso. Selama ini untuk menyiapkan bakso ini, si orangnya itu harus, tunggu ya, misalnya bakso, oke. Si orangnya itu harus siapin baksonya dulu, bikin airnya dulu, bikin sopnya dulu istilahnya ya, bikin minyaknya gitu. Nah, setelah kita survei, setelah kita riset, oh ternyata kita bisa loh bikin ini jadi satu packaging. Misalnya contoh kita mau melakukan penambahan cabang, kan akan menyusahkan ya menjaga SOP-nya. Kebayang nggak sih teman-teman? Oke, kalau teman-teman sendiri yang bikin baksonya mungkin enak, atau misalnya memasakkan minyak mungkin enak. Tapi kalau tangan karyawan kan mungkin akan susah kan buat kita untuk menentukan dia benar nggak sih cara bikinnya, garamnya pas nggak ya? Misalnya kayak ladanya benar nggak ya? Airnya benar nggak ya? Sopnya benar nggak ya? Misalnya gitu. Nah, tapi dengan teman-teman menyimpulkan prosesnya, teman-teman misalnya punya holding, punya let's say misalnya satu gudang,
di mana teman-teman di situ nge-package satu di dalam satu packaging itu ada baksonya, ada mie-nya, ada sayurnya misalnya, ada sopnya misalnya, yang ketika dia masak di dalam satu tempat aja udah jadi bakso yang teman-teman harapkan. Jadi SOP-nya itu sama di semua tempat gitu. Ya mungkin contoh kayak Indomie lah ya. Jadi di satu tempat tinggal masakin jadi gitu, sama rasanya dimanapun gitu. Nah, bisa juga dengan soft preparation. Karena contoh nih, ada teman-teman yang punya, coba perhatikan deh kayak ayam geprek, bensu misalnya. Saya suka tuh bisnis itu ya. Karena dia cuma jual ayam doang, tapi dia banyak-banyak itu. Misalnya ayam geprek eh, pedas, dia cuma bedain sambelnya doang. Pedas manis misalnya, atau ayam geprek cabai hijau, atau ayam geprek keju misalnya. Itu sebenarnya sama semua, dia cuma kayak bedain sambal-sambalnya aja. Itu akan sangat membantu mempercepat eh, waktu operasionalnya. Tentunya ini akan semakin mengurangi biaya operasional juga teman-teman. Dan itu juga akan sangat membantu kita. Misalnya kita yang harusnya perlu meng-hire 3 orang, kita hanya perlu meng-hire 1 orang. Terus misalnya kita yang tadinya misalnya kayak ada kan yang misalnya dia punya ayam geprek, terus dia punya juga sapi misalnya, terus dia punya juga soto ayam, saya ayam geprek, sapi, bakso lah misalnya gitu. Kan itu beda-beda banget ya teman-teman. Ada bakso, ada sapi, ada ayam. Kalau nggak terjual, kebayang nggak sih itu berapa banyak biaya operasionalnya? Ada ayamnya, ada baksonya, ada sapinya gitu. Kalau kita cuma satu kan, kecuali sudah gede ya, valuasi perusahaannya silahkan gitu. Tapi kalau masih kecil, sebaiknya satu aja, nanti dikembangkan dari situ. Gitu. Karena itu akan sangat membantu kita mengefisiensikan biaya kita. Nah, ini juga nih teknologi UCS. Kalau teman-teman pernah ke sekarang udah banyak sih restoran-restoran yang menggunakan ini, pay at table. Jadi dulu kan kita karakter restoran itu adalah si waitress datang ke kita, mereka menanyakan menu apa yang kita ingin beli, terus mungkin mereka akan ada waktu tunggu juga di meja kita ketika kita memilih menu-menunya apa, terus dia baru kembali ke mejanya. Nah sekarang ini kan sudah sangat simpel ya teman-teman. Kita bisa dengan teknologi kita bisa memilih langsung di tempat, kita kayak cuma dapat linknya nanti mereka berikan dari kasir misalnya. Jadi si waitress yang harusnya tadi datang ke meja kita sudah bisa nih langsung di, let's say misalnya jadi helper di tempat masak misalnya. Jadi waktu tunggu kita itu lebih simpel, lebih singkat gitu. Jadi kita juga sebagai customer lebih senang. Mereka juga mengurangi biaya SDM-nya juga. Yang harusnya tadi harus ada waitress yang khusus untuk menanyakan menu-menunya yang akan dibeli, sekarang tidak perlu lagi. Kita cukup dengan menggunakan pay at table ini sendiri misalnya. Terus kita juga bisa dengan high quality equipment. Misalnya kita beli mesin misalnya kayak tadi R&D ya. Mungkin kalau R&D itu kan biasanya kan ada biaya yang dikeluarkan di awal, tapi why not kita keluarkan biaya di awal, tapi akhirnya itu bisa membantu kita untuk cost reduction untuk jangka panjang kan teman-teman. Misalnya kayak gini nih daging. Selama ini kita pakai daging fresh, dimana kalau kita diamkan di surung aja itu bisa rusak. Let's say misalnya satu hari sudah bau, misalnya udah bau amis. Tapi ternyata dengan kita menggunakan mesin vakum ya teman-teman ya, mesin vakum, si dagingnya kita ini segarnya itu, rasanya itu tetap segar sampai sebulan misalnya. Kan itu kan akan sangat membantu mempengaruhi kualitas produk kita, juga akan mengurangi biaya operasional kita. Kalau selama ini kita 3 hari sudah harus buang dagingnya misalnya karena rasanya sudah berkurang, karena kita harus jaga kualitas produknya kita, sekarang kita sebulan pun nggak perlu ngebuang nih si daging ini. Bahkan kalau kita pintar memforecast kira-kira kebutuhan 1 minggu, kita nggak akan perlu buang daging apapun gitu. Nah misalnya ini lagi nih, nah ini ada nih desain dan layout 5R. 5R ini juga salah satu tools yang sering digunakan di Jepang ya teman-teman. Dan sekarang itu kalau teman-teman tahu itu perusahaan Astra itu sangat pakai banget tools ini. Ringkas, rapi, resik, rajin, dan rawat. Ini itu dipercaya dan sudah dibuktikan sama Astra kalau tools ini sangat membantu mereka meningkatkan
profitnya mereka atau menurunkan biaya operasional mereka. Nah, misalnya kayak ini nih, teman-teman bisa lihat ya dari gambar ya. Kebayang nggak sih teman-teman, misalnya ada yang punya bisnis ayam deh, ayam geprek. Nasinya di sebelah kiri, dagingnya itu kita harus jalan 2 meter ke belakang misalnya. Terus di tempat masaknya itu jalan lagi semeter. Pokoknya berantakan, pokoknya layoutnya itu nggak diatur, nggak diarahkan. Bukan hanya berantakan dalam arti kotor ya teman-teman. Maksudnya penempatan alat-alatnya ini tidak diperhatikan. Nah itu otomatis akan memperpanjang proses memasak misalnya. Nah tapi dengan kita bisa mendesain dan layout si tempat produksi ini dengan rapi dan ya tadi itu 5R tadi, yang harusnya tadi mungkin selama ini memasak itu supaya cepat itu butuh koki, helper, misalnya sampai waitress atau apa bertiga orang misalnya, mungkin satu koki juga cukup gitu loh. Karena dia udah deket nih, oh dia ngambil misalnya ngambil daging 1 meter 30 cm dari dia, atau udah gampang lah gitu. Dengan kita mungkin menata lah gimana caranya supaya satu orang pun bisa mengambil apa yang dia butuhkan gitu. Karena kan selama ini oh ada helper yang ngambil, oh ambil, tolong ambil daging misalnya, tolong ambil sendok masak misalnya, itu kan akan merepotkan gitu. Nah terus bisa juga nih dengan high skill dan productivity, ini kalau ini sih sering digunakan nih teman-teman di luar negeri ya teman-teman ya. Jadi memang dia udah jago banget, skillnya udah oke, jadi satu orang koki pun dia bisa handle sampai let's say antrian sampai berapa ratus orang gitu, kayak gitu. Nah itu perlu sih kita contek juga gitu. Nah terus nah ini juga kita bisa edukasi customer kita. Misalnya selama ini kecap misalnya dipakainya tuh sebebas-bebasnya sama si customer kita. Tapi dengan kita bikin edukasi, misalnya di atas meja kita tuliskan, kita sampaikan, atau misalnya di dalam packagingnya kita sampaikan 1 sendok kecap yang paling optimal loh di baksonya kamu misalnya gitu. Itu bisa tuh teman-teman kita manfaatkan idenya untuk supaya, karena memang tanpa mengurangi rasa si makanan kita, tapi kita juga bisa yang harusnya tadi dia tetesin sampai 10 tetes kecap misalnya, akhirnya cuma netesin satu tetes doang, dan ternyata memang rasanya juga optimal dengan 1 tetes gitu. Tapi kan kita juga perlu riset juga ya teman-teman, jangan asal main sampein oh 1 sendok cukup, enggak ya. Jadi kita perlu riset juga. Atau misalnya kita juga kayak di KFC ya, sekarang udah banyak ya teman-teman kalau perhatikan tulisan-tulisan di atas mejanya itu. Jadi mereka bilang, saya kurang lihat sih tulisannya, tapi kalau nggak salah mereka bilang bersih itu sebagian dari iman ya kalau nggak salah ya. Jadi kita kayak diajak, dipersuasi untuk yuk kita buang sampah, kita bersihkan sendiri mejanya kita gitu. Karena itu salah satu habit yang bagus gitu loh bahasanya. Nah, kita juga itu teman-teman beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kira-kira Coach Iji, maaf, ini tugasnya langsung saya sampaikan atau mungkin dari coachnya sendiri? Mulai dari Coach Feni dijelaskan tugasnya. Oke, itu teman-teman materi yang saya bisa sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada mau bertanya, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu. Nanti tujuan tadi kan kita udah belajar nih teman-teman, bagaimana sih caranya meningkatkan, mengoptimalkan profitnya kita, atau bagaimana caranya kita meminimais biaya operasionalnya kita. Tadi ada beberapa tools yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa melakukannya di perusahaan teman-teman. Nah, di sini saya memberikan beberapa tugas buat teman-teman sendiri. Coba analisa problem-problem apa saja yang terjadi pada bisnis Anda. Dan kira-kira apa yang bisa nggak yaitu memberikan dampak ke penurunan profit ke perusahaan tersebut, atau malah menaikkan cost production Anda gitu. Jadi nanti dibagi dalam tabel-tabel tadi apa yang harus dilakukan seperti itu. Terus poin-poin tersebut masukkan ke dalam fishbone analysis. Jadi analisis nanti kira-kira nanti bikin target prioritas, let's say 1 sampai 10 misalnya, atau 1 sampai 5 lah anggap. Nah, nanti yang si 5 ini bikin dalam fishbone analysis, habis itu berikan dari problem besar tadi itu, kecilin problemnya apa aja, habis itu nanti problem-problem itu berikan solusi-solusinya gitu. Habis itu lakukan smart goals. Setelah itu kira-kira baru bikin lagi ke problem yang, anggaplah si problem yang pertama ini ternyata belum mencapai goals teman-teman,
ulangi lagi ke masalah yang kedua. Jadi kalau bisa lakukan sampai setidaknya dapat 5 problem, teman-teman. Itu saja. Untuk masalah pengumpulannya mungkin Coach Iji silakan. Thank you. Siap, Coach. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, kita akan masuk ke diskusi dan tanya jawab. Mungkinnya bagi rekan-rekan yang ikut live pada hari ini, masih ada nih yang belum jelas atau belum clear, atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan ya, boleh di Hah? kolom chat atau mungkin on mic. Mereka turun dulu ya sholat di sini. Kalau langsung ya sholat di sini. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Mungkin? Kalau memang sudah jelas mungkin pemaparan dari Coach Feni sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Hmm. Ya teman-teman, ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, mungkin dari saya boleh Coach bertanya. Boleh, silakan Coach. Ya, seringkali kadang-kadang untuk eliminasi ini ya banyak yang melakukan downsizing Coach yang kemasannya dikecilin gitu dengan harga yang sama pada akhirnya. Apakah itu salah satu langkah yang tepat ya Coach ya untuk memangkas cost? Karena kadang-kadang ya karena size-nya jadi kecil, pelanggan kecewa gitu ya. Oh oke. Jadi maksudnya size packagingnya lebih kecil tapi isinya sama, kualitasnya sama atau gimana sih? Isinya pasti kecil Coach, lebih kecil. Oh, isinya lebih sedikit ya pasti ya. Jadi kan Tapi kalau naikin kualitasnya harga sama kan, seperti itu ya. kalau naikin harga kan resikonya orang nggak mau beli kan, pasti oh ini harganya lebih mahal nih sekarang gitu kan. I Nah, see. solusinya kan ya ya udah produknya aja dikecilin gitu. Tapi kadang-kadang ya bikin kecewa juga gitu Coach. Sebenarnya untuk kalau saya pribadi sih ya Coach, ketika kita mengambil keputusan pasti ada pengaruhnya sih pasti. Ya, Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. kontra ya. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai pemilik usahanya sendiri adalah ya kita harus mempunyai data sih. Maksudnya kita harus belajar mencari data. Apakah ini pengaruh pasti ada, tapi apakah ini mempengaruhi secara signifikankah atau tidak? Kalau tidak, lakukan, go ahead gitu. Dan yang kedua, ya memang kita harus mau nggak mau harus belajar edukasi sih ke customer kita. Sekarang kan kita sangat terbantu ya, misalnya kayak kita punya media sosial, silakan edukasi gitu loh, sampaikan kenapa sih kita mengurangi itu, mengurangi biayanya gitu. Pasti kan dari mungkin setelah kita melakukan riset dulu, ternyata customer kita lebih suka apa jumlahnya dikurangin daripada dinaikin harga, ya kita sampaikan itu ke customer kita yang lain gitu maksudnya Coach. Jadi ya Oke, memang setiap keputusan pasti ada dampak ya, kita nggak bisa pungkirin itu gitu loh. siap, siap. Gitu sih. Oke. Tinggal nanti kita pilih resiko yang paling minim gitu kali ya Coach ya. Iya benar, kita harus iya benar, kita pilih risiko yang paling minim. Dan pasti sih sebenarnya kalau memang si customernya kita itu uh, memahami atau misalnya kita sampaikan dengan pola komunikasi yang bagus, pasti lambat laun sih biasanya customer itu akan kembali lagi sih. Kecuali memang si customer itu tidak kembali lagi, ya udah mau nggak mau kita berpikir aja ya udah dia bukan target market kita, udah itu aja. Mau nggak mau ya udah seperti itu. Jadi nggak Thomas usah terlalu Brown ya, ambil pusing tetap untuk hal lanjut seperti aja itu gitu. sebenarnya. Oke, siap, siap. Iya dong. Iya. Soalnya saya pribadi pernah ngalami hal yang sama ya. Dulu kan saya di minuman. Jadi waktu itu ini harga produksi semakin tinggi, sementara ya itu tadi karena kan harga ini cenderung lebih sensitif ya. Kalau kita naikin sedikit saja, biasanya customer tuh lebih agak goyang gitu. Nah, gimana nih cara ngakalinya ya? Cara ngakalinya seperti itu. Tapi sebelum kita akalin dengan cara seperti itu, pertama kita memang lakukan riset ya. Ya riset kecil-kecilan lah, seenggaknya bagi kuesioner. Kira-kira lebih milih mana nih? Harganya lebih murah, harganya lebih mahal, tapi packagingnya tetap, atau kita kecilin sedikit tapi harganya harganya tetap gitu misalnya. Terus kita juga sampai juga di apa itu kita bilang
terus kita juga riset ya, Coach, sorry. Kita riset juga, ternyata dengan kita minum jus segede 12 oz misalnya atau 14 oz, dengan kita minum 18 oz, biasanya 18 oz ini terlalu banyak nih. Nah, jadi biasanya kita ya udah setelah kita riset baru kita lakukan itu. Tapi ada baiknya juga kita lakukan juga, kalau bisa kita buat dua-duanya, Coach. Jadi misalnya satu kita kurangin tapi harganya tetap, satunya lagi tetap dengan besarnya cup itu atau mungkin lebih tinggi lagi kita bikin, jadi kelihatan perbedaan si A dengan si B, yang regular dengan premium misalnya, tapi harganya lebih dinaikin gitu. Jadi mereka bisa punya pilihan kan, kayak gitu. Bikin varian gitu ya Coach ya. Yap, benar. Ya, ya, ya. Menarik ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu strategi marketing dengan menghemat biaya, tapi sekaligus strategi marketing gitu ya untuk beberapa yang mungkin lebih senang dengan size lebih kecil gitu ya, karena mungkin yang gede terlalu kenyang gitu ya. Menarik juga sih. Benar. 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 Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya juga, boleh. Kayaknya udah pada keren-keren nih bisnisnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing nggak sih kira-kira kasusnya di perusahaannya sendiri, di usahanya sendiri? Boleh dong sharing. Yuk, jangan malu-malu, mumpung Coach Fanny standby nih hari ini. Oke, mungkin masih ada yang sambil nyambi juga nih kali Coach. Iya, iya. Langsung aja mungkin Coach kita closing statement. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Oke. di ending. Sebenarnya dari tadi, oh, oke, oke. Ini kita bisa kembali nih ya ke slide sebelumnya ya. Saya agak tertarik nih ya dengan ini. Baik. Hmm. Aku at the end aku mau nyampe nih quotes ini ya. Jadi teman-teman yang tahu diri teman-teman sendiri itu ya teman-teman sendiri, yang bisa menggali potensi teman-teman sendiri ya teman-teman sendiri juga. Jadi jangan berharap, stop berharap bantuan dari orang lain, karena satu-satunya yang bisa bantu teman-teman itu ya selain Tuhan ya teman-teman sendiri gitu loh. Nah sama juga kayak usaha ini sendiri, saya belajar beberapa tahun di bisnis ini, yang memang yang harus berjuang itu ya kita sendiri ya teman-teman. Sebanyak apapun kita menerima materi, sebanyak apapun kita belajar, kalau kita tidak menerapkannya, kalau kita tidak me, apa ya istilahnya ya, melakukannya di bisnisnya kita, ya akhirnya sia-sia juga sih. Kita jangan selalu berharap ada bantuan dari yang lain atau mungkin kita punya dapat dana hibah atau apapun. Enggak, kita sendiri yang harus bergerak untuk membantu membesarkan usaha kita. Itu sih teman-teman. Itu saya ngomong itu based on pengalaman saya sendiri sih. Gitu. Thank you, Coach. Siap, keputusan, tanggung jawab gitu ya, semua ada di tangan kita sendiri ya. Tinggal kita mau ambil tanggung jawab tersebut gitu ya, atau mau usaha tersebut untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Nah itu bagaimana kita sendiri yang sebenarnya membuat hal itu terjadi gitu ya, Coach ya. Yep, Baik, saya sama setuju. terima kasih Coach Feni ya, insight-nya sangat menarik sekali ya. Eliminasi merupakan salah satu juga strategi yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Dan tentunya untuk membuat manajemen menjadi lebih efisien dan efektif, kita mungkin harus mengeliminasi banyak hal. Dan menurut saya sendiri ya, eliminasi yang paling tepat adalah eliminasi kebiasaan buruk ya, Coach ya. Itu yang sering kali justru menghambat kesuksesan kita. Oke, itu saja mungkin yang Coach Feni sampaikan dan saya juga selaku moderator gitu ya pada hari ini. Teman-teman nanti masih bisa berdiskusi lanjut karena Coach Feni juga ada di grup ya. Nanti mungkin bisa ngobrol via grup WhatsApp dan mungkin konsultasi lebih lanjut juga dengan Coach Feni. Terima kasih Coach atas waktunya dan rekan-rekan semuanya. Boleh mungkin kita foto bersama dulu sebelum ditutup. Coach Feni mungkin boleh stop share. Kita teman-teman yang Oke. apa namanya tidak ada halangan gitu ya, boleh on cam. Oke, sip. Dalam hitungan ketiga, boleh kasih senyum yang terbaik ya. 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih atas waktunya pada hari ini semuanya teman-teman. Sukses selalu, semoga berkah gitu ya dalam usahanya dan segala urusannya. Saya tutup dengan hamdalah, hamdalillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Coach. Oke, izin saya tutup untuk ruang Zoom-nya ya.